Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 71, semoga masih tetap semangat untuk belajarnya. Di pertemuan kita hari ini, Ibu mengingatkan kembali bahwa minggu lalu Ibu telah memberikan materi berupa foto ini ya, foto buku ini ke kalian untuk kalian catat. Dan Ibu harap hari ini kalian sudah mencatatnya dari minggu kemarin hingga hari ini kalian sudah bisa membacanya dengan baik, tidak lagi melihat di handphone. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu tidak akan menjelaskan lagi apa itu bilangan bulat karena kita sudah membahasnya di 2 pertemuan sebelumnya. Ibu langsung masuk ke operasi. Operasi bilangan bulat itu adalah sama dengan operasi matematika, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ada perpangkatan. Dan ada juga yang namanya bentuk akar. Nah, itu akan dipelajari satu persatu, mungkin dua-dua ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan bagaimana operasi penjumlahan perkalian. Penjumlahan perkalian itu kalian telah mempelajarinya di SD dari kalian TK. Kalaupun tidak TK itu dari kelas 1 kalian sudah belajar bagaimana menjumlahkan bilangan bulat, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kalian minta kalian membelikan sesuatu di warung, misalnya beli sabun 2 biji, 2 buah, ya berapa duitnya. Nah, itu adalah penjumlahan bilangan bulat. Jadi kalau satu sabun itu harganya 5.000, berarti kalau 2 sabun 10.000. Nah, itu adalah penjumlahan bilangan bulat. Atau ibu kalian memberikan uang 10.000 dan ibu meminta kalian membelikan sesuatu berupa barang apapun itu, mungkin buku yang harganya 5.000, artinya kalian harus masih sisa 5.000. Nah, sisanya itu adalah pengurangan dan ibu kalian meminta sisanya. Nah, itu bentuk pengurangan. Jadi ibu tidak akan menjelaskan ke sana, tapi yang akan ibu jelaskan adalah sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan itu sendiri. Sifat operasi penjumlahan itu ada tertutup, sama terhadap pada pengurangan. Pengurangan juga ada sifat tertutup. Kalian bisa lihat di video ibu, sifat tertutup di atas itu adalah sifat penjumlahan, di bawah sifat pengurangan. Nah, sifat tertutup ini artinya jika dia bilangan bulat, kalau dijumlahkan atau dikurangkan maka hasilnya juga berupa bilangan bulat. Jadi itu maksud dari sifat tertutup. Jadi misalnya 5 tambah 5, ya 10 hasilnya, masih bilangan bulat. Lalu misalnya pengurangan, 10 dikurang 5, ya hasilnya masih 5. Berarti 5 juga bilangan bulat. Dia tidak akan menjadi desimal dan tidak akan menjadi pecahan. Itu maksudnya sifat tertutup. Lalu yang kedua adalah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini artinya bolak-balik. Jadi bisa dua arah. Maksudnya kalau dijumlahkan dari kanan, ini ada 2 bilangan, misalnya A dan B. Jadi A tambah B bisa dibalik menjadi B tambah A. Dalam angka misalnya 4 tambah 5 itu sama hasilnya dengan 5 tambah 4. Namun sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Nah, pengurangan di sini, nah ini dia tidak berlaku sifat komutatif, tidak bisa bolak-balik. Jadi misalnya 10 kurang 5, tidak berlaku 5 kurang 10 karena hasilnya sudah berbeda. Walaupun hasilnya juga bilangan bulat. Jadi kalian bisa melihat contohnya di halaman 14. Kalau yang sifat tertutup semua tidak perlu ibu contohkan lagi ya, sudah banyak tadi sudah ibu sebutkan juga contohnya. Nah, halaman 14 nomor 5 dan 6 itu adalah salah satu contoh sifat komutatif pada pengurangan. Kalau penjumlahan bisa lihat di atasnya ya, 800 tambah 70, kalau dibalik 70 tambah 800 hasilnya tetap 870. Akan tetapi pengurangannya pada pengurangan itu tidak berlaku. Jadi misalnya 780 dikurang 120 itu tidak sama dengan 120 dikurang dengan 780. Itu maksud sifat komutatif. Lalu ada sifat asosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif ini mengelompokkan. Mengelompokkan dalam arti ada 2 bilangan dikelompokkan, lalu yang satunya lagi dipisahkan. Namun operasinya tetap jumlah. Begitu juga dalam pengurangan. Dalam pengurangan ini dia tidak berlaku sama seperti komutatif, tidak berlaku asosiatif. Karena kenapa? Dia akan berbeda juga ketika dibalik seperti ini. Jadi kalau dalam sifat komutatif, dalam sifat asosiatif pada penjumlahan itu berlaku bilangan pertama tambah bilangan kedua dalam kurung ditambah C. Lalu bisa dibalik sama seperti komutatif di dalam kurung sekarang B dan C atau bilangan kedua dan ketiga. Lalu yang bilangan pertamanya dibuka. Nah, itu berlaku pada penjumlahan. Namun pada pengurangan tidak berlaku. Jadi untuk sifat asosiatif kalian bisa lihat halaman 15. Di halaman 15 itu ada contohnya. Misalnya di sini kalian langsung buka buku ya. Begitu ibu bilang buka buku, ini ada contoh halaman, kalian langsung buka bukunya. Bukunya halaman 15 itu ada 120 ditambah buka kurung 30 tambah 70 itu hasilnya sama dengan 120
ditambah hasil dari penjumlahan 30 per 100. Nah, itu 220. Nah, ini sama kalau kita balik. Jadi kalau tadi 120-nya di luar kurung, sekarang 120 kita masukkan dalam kurung, ditambah 30. Urutannya tidak berubah ya. Ini masih penjumlahan lalu ditambah 70. Hasilnya tetap 220. Itu maksudnya berlaku asosiatif ya. Namun lagi-lagi tidak berlaku pada pengurangan. Lalu sifat keempat yaitu sifat identitas. Identitas ini artinya jika dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya ya bilangan itu sendiri. Itu maksud dari identitas penjumlahan. Sedangkan pada pengurangan ya kalau A dikurang 0 hasilnya tetap A. Dia berlaku juga tapi tidak berlaku dengan 0 dikurang A. Dia menjadi negatif A. Atau kalau misalnya 1 dikurang 0 hasilnya 1. Tapi ketika dibalik 0 dikurang 1 maka hasilnya negatif 1. Jadi identitasnya pada pengurangan berbeda dengan identitasnya pada penjumlahan. Jadi kalau pada penjumlahan berapapun bilangannya kalau dijumlahkan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi misalnya 1 tambah 0 atau 10 tambah 0 ya hasilnya 10 itu sendiri. Lalu ada inverse. Inverse ini maksudnya kebalikannya. Dalam penjumlahan ada berlaku sifat inverse. Jadi misalnya suatu bilangan 4, inverse-nya berarti negatif 4. Inverse itu kebalikan. Jadi nilai lawan dari bilangan itu. Jadi kalau tadinya positif berubah jadi negatif, itu lawannya negatif. Kalau awalnya negatif berubah jadi positif, itu maksud dari inverse. Jadi kalau misalnya kamu diberikan bilangan negatif 11, inverse-nya adalah 11, positif 11. Nah untuk pengurangan dia hanya ada 4 sih, tidak berlaku lagi ya yang inverse. Jadi pada pengurangan tidak hanya sampai identitas saja. Untuk inverse Ibu rasa selesai. Lalu ada lagi sifat terakhir yaitu yang keenam, yaitu sifat distributif. Nah distributif ini maksudnya apa? Distributif ini hampir sama seperti asosiatif, akan tetapi asosiatif tadi kita mengelompokkan. Nah distributif kita mengelompokkan suatu bilangan dengan dengan ada operasi perkalian. Jadi ada suatu bilangan yang sama. Jadi misalnya dalam hal ini kalian bisa lihat contohnya ya biar Ibu tidak meraba-raba dan kalian juga tidak berpikirnya panjang. Bisa kalian buka di halaman tunggu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Sifat terakhir yaitu dari operasi penjumlahan adalah sifat distributif. Kalau asosiatif tadi adalah pengelompokan, maka distributif ini adalah penyebaran. Penyebaran dalam artian ada 3 bilangan dengan operasi tambah dan kali. Jadi di sini contohnya misalnya di buku tidak ada ya, Ibu sudah cari-cari. Jadi ada bilangan A dengan operasi perkalian. Nah, ada 2 bilangan lagi yang dijumlahkan. Nah, yang dijumlahkan itu dalam kurung. Maka A itu adalah milik kedua dari bilangan dalam kurung tadi. Jadi A dikali B ditambah A kali C. Jadi ini lebih ke operasi aljabar ya. Nanti di aljabar lebih dipertegas lagi. Ibu hanya menghemat waktu agar tidak menghabis ini, hemat waktu saja ya. Nanti kita perjelas di soal. Lalu kalau tadi sifat penjumlahan pengurangan, lalu ada operasi perkalian dan pembagian. Pada dasarnya operasi perkalian pembagian ya hampir sama seperti pada penjumlahan pengurangan. Ada yang berbeda dari kedua operasi tersebut ya. Jadi ini bisa kalian lihat dan kalian juga bisa buka catatannya. Pada operasi perkalian sama seperti pada penjumlahan, dia berlaku ada sifat tertutup, ada sifat asosiatif, ada elemen atau identitas, ada juga distributif. Nah itu pada perkalian. Jadi sama, asosiatif tadi adalah pengelompokan. Kalian bisa lihat, jadi kalau ada 2 bilangan atau 3 bilangan, ada perkalian dalam bentuk perkalian, misalnya 1 dikali 2 dalam kurung dikali 3. Itu berlaku menjadi 1 kali buka kurung 2 kali 3. Itu maksudnya ya. Untuk contoh yang ini, untuk contoh perkaliannya, coba Ibu carikan di buku kalian ya. Ya, untuk komutatifnya ada di halaman 25 ya.
Nah, kalau tertutup sama, tertutup itu artinya kalau dia bilangan bulat itu kemarin sudah Ibu jelaskan terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Maka hasilnya dari perkalian tersebut juga bilangan bulat, berlaku untuk pembagian. Nah, kalau komutatif bisa kalian lihat halaman 25 dalam tabel 1.2. Itu adalah sifat komutatif, di mana ada A, B, dan C digantikan dengan angka-angka itu. Kalian bisa belajar mandiri mengisi tabel-tabel itu di rumah ya. Tapi jangan dicoret di bukunya, coret saja di buku kertas, buku tulis kalian. Lalu ada sifat asosiatif. Asosiatif itulah pengelompokan. Maka kalau ada ada bilangan dalam kurung A kali B dikali dengan bilangan lainnya yaitu C, maka berlaku A kali buka kurung B kali C. Jadi kalau tadi A kali B-nya dalam kurung, C-nya di luar kurung. Nah, ini sama hasilnya dengan A kali yang dalam kurung B kali C. Dengan catatan operasinya itu sama semua, yaitu perkalian ya. Jadi tidak ada pencampuran seperti pada distributif. Lalu ada elemen atau identitas. Kalau pada penjumlahan, elemen identitasnya itu adalah 0. Sedangkan pada perkalian, elemen atau identitasnya itu adalah 1. Jadi maksudnya kalau berapapun bilangannya, kalau dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sama seperti pada penjumlahan, berapapun bilangannya, jika dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah sifat distributif. Distributif sama ya, hanya saja dia dikombinasi dengan sebenarnya ada distributif penjumlahan, ada distributif pengurangan. Nah, ini adalah contoh distributif pengurangan. Distributif penjumlahan itu tadinya sudah jelaskan di sifat distributif pada operasi penjumlahan. Ini adalah pada pengurangannya. Jadi kalau ada bilangan A kali buka kurung B dikurang C, maka berlaku juga A dikali B dikurang A kali C. Jadi A itu milik bilangan yang dalam kurung itu. Jadi bilangan dalam kurung itu ada 2, berarti dia dikalikan dengan kedua bilangan itu. Jadi ini berlaku juga pada operasi aljabar. Jadi mohon dipahami ini dan dilatih ya lebih banyak lagi dengan cara menyelesaikan soal secara mandiri halaman 25. Tabel ini kalian isi di rumah lalu diskusikan dengan ibu, karena kita tidak punya cukup waktu untuk membahasnya satu persatu. Jadi ibu harap kalian belajar mandiri mengisi tabel, lalu boleh foto kirim ke ibu dan menanyakan apakah betul apa tidak ini kalian pekerjaan kalian. Selanjutnya adalah yang ibu berikan adalah foto terakhir mengenai ada urutan perubahan tanda dalam perkalian. Nah, ini penting. Kalau ada 2 bilangan positif dikali positif, maka hasilnya pasti positif. Itu untuk ini perubahan tanda pada operasi perkalian. Ini penting ya. Lalu ini maksudnya ada bilangan A, B, lalu di kolom ketiganya A kali B. Jadi di bawahnya ada positif kali positif. Nah, tanda tambah itu dibacanya positif. A positif di bawah B positif, hasilnya di A kali B berarti hasilnya harus positif. Lalu misalnya ada bilangan yang pertama positif, lalu bilangan kedua negatif, itu baris kedua, maka hasilnya negatif. Itu artinya bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya negatif. Ingat, operasinya kali. Jadi bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya negatif. Kalau yang pertama tadi bilangan positif kali bilangan positif, hasilnya selalu positif. Jadi contohnya 2 kali 3 sama-sama positif, hasilnya 6. 6 juga positif. Nah, sekarang bagaimana kalau 2 kali min 3 ada negatif salah satu dari kedua bilangan, maka hasilnya pasti min 6, negatif 6. Jadi itu maksudnya. Lalu sama yang ketiga dengan yang kedua tuh sama, cuman beda urutannya saja. Yang pertama tadi B-nya yang negatif, sekarang A-nya yang negatif. Jadi kalau ada bilangan negatif dikali positif atau positif kali negatif, bolak-balik itu hasilnya pasti negatif. Dan yang terakhir adalah perkalian bilangan negatif kali bilangan negatif. Itu maksud dalam tabel yang terakhir, negatif kali negatif hasilnya positif. Beda dengan negatif tambah negatif. Jadi operasi di sini kali, negatif kali negatif. Ingat, jadi misalnya negatif 2 dikali negatif 3 itu hasilnya 6. Atau positif 6. Bukan negatif 2 tambah negatif 3.
itu bukan positif 5, bukan, tapi tetap negatif 5. Jadi kalau negatif itu kita ibaratkan hutang, dalam perkalian dia menjadi positif, sedangkan dalam berupa bilangan negatif atau berupa hutang. Nah, tabel berikutnya itu adalah pembagian. Kalau di atas itu perubahan tanda pada perkalian, di bawah pembagian. Pada dasarnya itu sama. Bilangan positif dibagi positif, hasilnya positif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya juga negatif. Ini maksud tabelnya. Lalu bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya juga positif. Jadi perubahan tanda atau tanda bilangan pada operasi perkalian dan penjumlahan itu sama. Jadi harus kalian ingat bahwa kedepannya kalau kalian melihat min negatif 2 dikali negatif 3 atau bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya pasti positif. Nah, bagaimana dengan 0? Jadi kalau 0 dibagi suatu bilangan itu hasilnya 0. Jadi misalnya 0 dibagi 2, hasilnya pasti 0. Lalu bagaimana jika bilangan dibagi 0? Selama ini mungkin kamu mengenal 2 dibagi 0 hasilnya 0. Karena kita pengen cepat saja, ya udah hasilnya 0. Sebenarnya dia bukan 0. Hasilnya itu adalah tak hingga. Jadi kalian boleh cari di googling ya, atau di buku. Tak hingga itu huruf S terguling ya, bukan terbalik, huruf S terguling ya. Jadi huruf S terguling itu adalah simbol tak hingga. Lalu bagaimana 0 dibagi 0? Ya 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi kalau misalnya kamu ketemu suatu bilangan yang menghasilkan 0 bagi 0, maka jawabannya tidak terdefinisi. Jadi jangan lagi 0 ya. Jadi seterusnya kita harus ingat bahwa suatu bilangan 0 dibagi bilangan yang bukan 0 itu hasilnya 0. Tapi kalau bilangan bukan 0 dibagi 0 tidak terdefinisi jawabannya. Bagaimana dengan 0 dibagi 0? Itu tidak suatu bilangan dibagi 0 itu tidak hingga. Dan suatu bilangan 0 dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Demikian yang dapat Ibu jelaskan dari materi minggu lalu yang Ibu berikan. Semoga dapat diterima dengan baik meskipun Ibu seperti terburu-buru. Mudah-mudahan kalian dapat mencernanya. Ibu akan kalian bisa langsung melihat penjelasan dari contoh soal yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku di kelas 71. Kalau di video sebelumnya Ibu telah menjelaskan sifat-sifat dari operasi yang berlaku pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang adalah contoh soal. Contoh soal ini baru mengenai operasi penjumlahan pengurangan ya. Nah, Ibu telah memberikan fotonya ya. Ini hanya penjelasan saja, kalian bisa lihat dan Ibu harap kalian sudah mencatat ulang dari foto Ibu. Nah, ini untuk soal lengkapnya kalian bisa lihat di halaman 2021. Jadi kalau sudah ada perintah seperti ini, kalian langsung buka buku halaman 20-21. Soalnya nomor 2 yaitu mengenai tentang lumba-lumba. Seekor ikan lumba-lumba melompat setinggi 4 meter di atas permukaan laut dan menyelam kembali sedalam 9 meter ke bawah permukaan laut. Nah, dalam pengertian bilangan bulat yang sebelumnya Ibu telah menjelaskan bahwa bilangan bulat itu ada bilangan negatif, ada 0 dan ada bilangan positif. Contoh kasusnya salah satunya adalah air laut, permukaannya itu adalah posisi 0, di atasnya itu adalah posisi bilangan positif, lalu di bawahnya, di bawah permukaan laut atau di kedalaman air laut itu adalah contoh bilangan negatif. Sama juga seperti tinggi pohon yang dihitung dari akarnya, panjang akar dari permukaan tanah ke bawah itu ada bilangan negatif, dan tinggi pohon dari permukaan tanah sampai ke puncaknya, puncak pohon itu adalah bilangan positif. 0-nya adalah permukaan tanah. Bagaimana contoh yang lain? Contoh yang lainnya adalah misalnya suatu freezer pembeku, alat pembeku, kulkas lah ya, kulkas. Nah, kulkas itu pada saat kita baru memasukkan itu masih posisi suhu normal, benda yang belum membentuk es. Nah, saat dia belum membentuk es itu, posisi normal itu masih berbentuk bilangan positif. Semakin turun melewati titik 0 hingga titik beku terendah itu
akan menuju ke bilangan negatif. Jadi semakin dia menuju negatif, semakin dingin, dia akan semakin tinggi nilai negatifnya. Jadi itu maksudnya. Nah, sekarang kembali ke persoalan ini, persoalan seekor ikan lumba-lumba. Ibu tadi telah menjelaskan bahwa posisi permukaan laut itu adalah 0. Di sini kita diminta menggambarkan dalam bentuk garis bilangan. Ibu tidak akan mengulas kembali bagaimana menggambarkan garis bilangan karena di pertemuan awal Ibu sudah meminta kalian menggambarkan itu dan Ibu sudah cek kalian semua sudah terampil. Nah, sekarang untuk yang positif dalam garis bilangan itu tentu ke arah kanan, yang negatif ke arah kiri dari 0. Nah, coba perhatikan gambar Ibu. Ibu telah menggambarkan dari 0 4 meter ke kanan. Lalu menyelam sejauh 9 meter dari permukaan. Ingat permukaan tadi adalah posisi 0. Sehingga kita akan menghitung 9 meter itu dari 0. Jadi 4 itu kembali dulu ke 0. Tapi tidak berhenti ya. Kita menarik garisnya hanya sampai di 0. Lalu dari 0 tarik lagi ke kiri sejauh 9 meter hingga berhenti di angka minus 9. Jadi itu adalah untuk jawaban pertanyaan A. Lalu pertanyaan B-nya adalah selisih ketinggian. Untuk selisih, yang namanya selisih itu artinya kurang, tanda kurang. Jadi kalau misalnya kalau jumlah biasanya penjumlahan atau jumlah ya. Kalau selisih biasanya itu adalah kurang. Jadi selisih tertinggi, lompatan tertinggi tadi dikurang dengan dia menyelam. Nah, dia menyelam itu negatif, tanda bilangannya negatif. Jadi 9 tadi bertanda negatif. Coba lihat ini, negatif. Maka akan berlaku operasi yang seperti Ibu jelaskan di sifat-sifat sebelumnya, akan berlaku operasi 4 dikurang negatif 9. 4 dikurang negatif 9 itu adalah sama dengan 4 tambah 9. Ada negatif ketemu negatif. Baru Ibu jelaskan di sifat-sifat tadi, negatif ketemu negatif itu artinya negatif kali negatif. Dalam hal ini tanda kurung, perhatikan, coba lihat ini. 4 dikurang dalam kurung negatif 9. Nah, negatif di luar dengan negatif dalam kurung kita kalikan dulu, berubah menjadi 4 tambah 9 sehingga menjadi 13. Dan ini hasilnya sama seperti pada garis bilangan. Coba lihat kalau dihitung dari angka 4, maka jaraknya selisih itu sama dengan jarak ya. Kalau dalam tinggi pohon sama dengan tinggi pohon atau panjang pohon atau ketinggian jarak suatu benda misalnya. Nah, ini adalah jarak atau selisih atau panjang, atau kamu bisa juga menyebutnya jarak loncatan dari loncatan ikan lumba-lumba ke kedalaman dia menyelam itu adalah sejauh 13 meter. Jadi di sini berlaku, kalau coba lihat garis-garis yang melengkung di bawah, Ibu buat di gambar Ibu. Dari 4 bergerak ke 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, min 5 itu belum tertulis, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Sehingga dia sebanyak 13 langkah. Itu artinya kalau dia mewakili setiap langkah itu dalam satuan meter, 1 meter, maka itu sejauh 13 meter. Demikian penjelasan soal nomor 2. Lalu selanjutnya adalah pembahasan soal nomor 7, masih di halaman 21. Kalau tadi halaman 20, sekarang halaman 21. Kalian langsung buka buku halaman 21 nomor 7. Tentang usaha Pak Agung menjual ayam potong di pasar. Di situ dijelaskan, diberikan data, bulan pertama dia untung 4 juta, bulan kedua dia rugi 6 juta, bulan ketiga dan keempat rugi lagi sebesar 2 juta dan 3 juta. Jadi bulan ketiga dan keempat berturut-turut ruginya 2 juta dan 3 juta. Pertanyaan pertama, apakah Pak Agung itu untung atau rugi? Menurut kalian untung apa rugi dianya? Dia hanya mengalami keuntungan di bulan pertama, lalu di bulan kedua, ketiga, keempat dia rugi. Dengan besaran yang sudah Ibu sebutkan tadi. Lalu yang pertanyaan berikutnya adalah total kerugian Pak Agung berapa di bulan ketiga dan bulan keempat? Ingat, dia hanya bertanya atau menanyakan total kerugian bulan ketiga dan bulan keempat. Bagaimana menganalisisnya? Kalian sebenarnya bisa melihat dari sini. Kalau bulan pertama saja dia untung 4 juta, lalu dia bulan kedua rugi 6 juta, rugi lagi 2 juta, rugi lagi 3 juta, sudah jelas dia Pak Agung mengalami kerugian. Jadi tidak perlu ragu-ragu, yang A itu kita jawab rugi, apalagi diperkuat dengan pertanyaan yang B. Total kerugian, otomatis berarti memang rugi. Hanya saja yang B ini ditanyakan rugi ketiga dan keempat, bulan ketiga dan keempat. Tadi bulan ketiga dan keempat itu adalah rugi 2 juta dan 3 juta. Maka 2 juta dan 3 juta itu kita jumlahkan.
Jadi untuk jawaban pertanyaan pertama, Pak Agung mengalami kerugian seperti yang bisa kalian lihat ini analisisnya. Lalu jawaban yang kedua, di sini ya. Nah, nih. Maaf Ibu lupa menggeser. Nah, lalu jawaban yang kedua, 2 tambah 3 atau 2 juta tambah 3 juta. Pak Agung mengalami kerugian sebesar 5 juta. Baik anak-anak, 2 soal tadi adalah contoh dari operasi atau kasus yang berdasarkan operasi penjumlahan pengurangan. Sekarang adalah operasi perkalian. Operasi perkalian ini kalian dapat melihat soal, ini Ibu tulis, tidak ada di buku. Kalian bisa menulis kembali dalam buku kalian. Ibu harap kalian telah menuliskannya kembali ya. Dalam satu kompetisi olahraga, bila suatu tim menang akan mendapatkan nilai 4, bila seri akan mendapatkan nilai 1, dan kalah akan mendapatkan nilai negatif 2. Tidak terlihat 2-nya, tapi itu negatif 2 ya. Tim tersebut bertanding sebanyak 25 pertandingan. Dia tanding sebanyak 25 pertandingan. Lalu dalam 25 pertandingan itu tim tersebut mengalami kalah 18 kali dan mengalami menang 18 kali, kalah 4 kali. Dan pertanyaannya berapa nilai yang diperoleh oleh tim tersebut. Tentu saja tadi kalian sudah diberitahukan ada skor untuk menang, ada skor untuk kalah, ada skor untuk seri. Nah, di sini dari pertandingan 25 itu kita baru diberikan data 18 kali menang, 4 kali kalah. 18 tambah 4 itu baru 22. Berarti dia baru 22 pertandingan kan? Masih sisa berapa lagi dari 25 pertandingan? Berarti masih sisa 3. Nah, yang 3-nya itu adalah serinya. Jadi seri, dia menang seri. Bisa dikatakan menang ya seri itu. Dia mengalami seri itu sebanyak 3 kali. Jadi sini Bu jelaskan, menang 18 kali. Jadi yang harus disoroti pertama berapa kali dia pertandingan. Lalu berapa nilai setiap menang kalah seri itu. Dia menang diberi nilai 4, kalah diberi nilai negatif 2 atau berkurang 2 setiap kekalahannya. Lalu seri dia sisa dari menang dan kalahnya. Jadi 25 dikurang 22. 22 tadi Ibu jelaskan dari mana? Dari 18 tambah 4 pertandingan yang dialaminya. Jadi dia mengalami seri 3 kali sehingga nilai serinya itu adalah dikali dengan 1. Jadi sebanyak 3 ya. Jadi lalu untuk menjawab pertanyaannya, tentu saja kita akan menjumlahkan hasil-hasil dari perkalian dari menang, kalah, dan serinya. Nah, langkah pertama jadi menang. Untuk menang 18 kali menang itu kita kalikan dengan 4. Karena nilai dari menang hasilnya nilai dari kemenangannya itu setiap menang itu diberi skor 4. Jadi kalau dia 18 kali menang berarti 18 kali 4. Lihat di sini. Sudah Ibu tuliskan 18 kali 4. Lalu berikutnya dia kalah. Itu dijumlah ya. Dia seri. Seri itu sudah Ibu jelaskan tadi di atas. Dia mengalami seri sebanyak 3 kali. Nilai seri itu 1. Maka 3 kali 1. Dan dari informasi soal, tim tersebut mengalami kekalahan 4 kali. Nah, setiap kalah itu diberi atau dikurangi nilai sebanyak 2. Karena 4 kali kalah, maka dia 4 kali 2. Sehingga hasilnya di bawah, lanjutkan langkah berikutnya, 18 kali 4 itu 72, 3 dikali 1 itu 3, 4 dikali min 2 itu negatif 8. Ingat, sifat-sifat operasi, bilangan positif dikali negatif, hasilnya negatif. Sehingga operasinya 72 tambah 3 dikurang 8, menghasilkan 67. Maka nilai yang diperoleh oleh tim tersebut sebanyak atau sebesar 67. Sampai sini Ibu rasa jelas ya. Baik, berikutnya adalah contoh kasus dari ada 3 bilangan yang disembunyikan, yang dijumlahkan. Jadi ini bisa dikatakan operasi penjumlahan, namun dia lebih ke penerapan ke aljabarnya ya. Jadi kita akan menggunakan permisalan, dalam hal ini menggunakan variabel. Baik. Jadi di sini soalnya Ibu tulis di sini ya, ada jumlah 3 bilangan berurutan adalah 45. Maka tentukan A, pertanyaannya, bilangan terkecil, bilangan tengah, dan bilangan terbesarnya. Yang B, selisih bilangan terbesar dan terkecilnya.
Maka kita dapat menjawabnya. Pertama, karena kita tidak tahu ketiga bilangan itu berapa, maka kita harus memisalkan bilangan pertamanya itu dengan variabel. Variabel ini bisa berupa huruf, bisa berupa simbol. Misalnya kamu tidak mau huruf, bisa saja kamu gambarkan dengan simbol daun atau simbol apa saja yang menurut kamu mudah mengingatnya. Mau simbol pena, simbol daun, simbol buku, terserah. Pokoknya variabel yang mewakili bilangan pertama. Nah, karena ini bilangan berurutan, dikatakan di soal 3 bilangan berurutan. Nah, bilangan berurutan, maka kita anggap kalau berurutan, kalau yang pertamanya itu kita misalkan dengan A, dalam hal ini memisalkannya dengan A, maka bilangan berikutnya adalah A bertambah 1 karena berurutan, ya kan? Lalu bilangan ketiga, ada 3 bilangan tadi ya, maka 3 bilangan yang kita misalkan. Bilangan ketiga, dia juga mulai dari A tadi bergerak, A tambah 1 tambah 1 sehingga A tambah 2. Itu permisalan untuk bilangan ketiga. Lalu karena ini ditanyakan adalah jumlah ketiga bilangan, maka ketiga bilangan permisalan kita tadi A plus 1 dan A plus 2 itu kita jumlahkan semuanya dan disamadengankan dengan 45. Karena tadi jumlah 3 bilangan itu 45. Jadi lihat yang sudah Ibu tulis di sini. Jumlah bilangan ketiganya adalah bilangan pertamanya A, bilangan keduanya A plus 1, bilangan ketiganya A plus 2, sama dengan 45. Bu, kalau bukan 45, ya berapa? Tuliskan yang bukan 45 itu. Lalu bila ini kita jumlahkan, yang variabelnya ini sama. A. Ada berapa banyak A? 1, 2, 3. Ada 3A. Tuliskan 3A. Kalau kamu tadi daun, berarti 3 daun. 3 gambar daun. Terlalu repot ya, lebih baik dengan huruf. Karena itu dikenal variabel itu dengan huruf. Lalu 1 dan 3-nya jumlahkan sehingga terdapat terdapat kalimat terbuka bisa dikatakan atau dalam bentuk matematikanya 3A plus 3 sama dengan 45. Operasikan bisa dengan memindahkan ruas, atau sebenarnya ini bukan memindahkan ruas tapi kita menghilangkan 3 di ruas kiri. Jadi sama dengan ini memisahkan ruas. Kalau di sebelah kiri ini kita katakan ruas kiri, di bagian 45 itu ruas kanan. Nah, kalau Ibu nyebut ruas kanan berarti kalian melihat ke 45. Kalau melihat Ibu bilang ruas kiri, kalian melihat ke 3A plus 3. Nah, sekarang untuk menyamakan biar sama-sama ini mengalami pengurangan atau 3-nya hilang, maka yang kiri kita kurangkan dengan 3, yang kanan kita kurangkan dengan 3. Sehingga atau pindah ruas, kalau yang selama ini kamu kenal pindah ruas ya. Sebenarnya bukan pindah ruas, tapi sama-sama dikurang dengan 3. Sehingga hasilnya 3A, yang sebelah kiri karena 3A tambah 3 dikurang 3, jadi 3 kurang 3 habis atau 0, sehingga tersisa 3A. Yang sebelah kanannya 45 kurang 3, dapatlah 42. Lalu kita cari nilai A ini, diapakan 3 dengan 42 untuk mendapatkan nilai A ini? Ya, tentu saja ini operasinya pembagian. Jadi kalau 3 dikali A, kita mau mencari nilai A, ini operasi kali. Maka untuk mencari nilai A ini adalah dibagi. Jadi maksudnya ada 3A. 3A itu 42 nilainya. Jadi 1A-nya berapa? Oh, kalau 3A saja 42 berarti 1A-nya 42 bagi 3. Jadi seperti itu maksudnya. Sehingga didapatlah 14. Jadi nilai bilangan pertama itu adalah 14. Lalu bilangan kedua berarti 14 tambah 1. Masukkan ke sini. Bilangan pertama itu adalah bilangan terkecil otomatis. Bilangan kedua itu adalah bilangan tengah. A tambah 1 atau 14 tambah 1 yaitu 15. Lalu bilangan ketiga itu menjadi bilangan terbesar. Jadi bilangan terkecil dan terbesar itu pasti bilangan pertama dan ketiga. Jadi bilangan ketiga A plus 2 menjadi 14 tambah 2 hasilnya 16. Nah, itu adalah jawaban yang A. Lalu yang B, selisihnya. Selisih bilangan terbesar dan terkecil. Berarti 16 dengan 14 dikurangkan. Selisih tadi ingat selisih itu adalah bahasa dari pengurangan. Dalam bentuk simbol matematika kita buat dalam bentuk pengurangan. Jadi 16 dikurang 14 didapatlah 2. Jadi demikian yang dapat Ibu berikan. Untuk selanjutnya kalian akan mendapat tugas dari soal-soal yang telah Ibu jelaskan. Anak, tadi kalian telah mendengar penjelasan dari contoh soal yang sudah Ibu bahas, dan berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, lalu kalian kumpulkan melalui WhatsApp. Bagi yang sudah mempunyai akun Google Classroom atau sudah bergabung di Classroom, boleh juga menguploadnya ke Classroom ya. Jadi
yang sudah masuk di Classroom boleh upload di Classroom, tidak usah mengirim lewat WA lagi. Namun bagi yang belum bergabung di Classroom, silahkan kirim ke WA lewat WA pribadi Ibu ya. Ini ada tugasnya ada 5 soal. Jadi yang pertama itu kalian jawab soal nomor 6 halaman 21. Lalu yang kedua, jawab soal nomor 10 halaman 21. Jadi masih di halaman 21, nomor 6 dan nomor 10. Dan nomor 3 ini adalah dari tulisan ini. Kalian tulis ulang di buku kalian, di buku latihan, lalu kalian jawab. Soalnya tulis ya. Jadi sebelum kalian menjawab semua soalnya kamu tulis, tapi yang kamu foto hanya jawaban saja, tidak usah foto soal ya. Kenapa harus ditulis? Karena buku paket akan dikembalikan dan kalian tidak akan bisa belajar kalau buku tersebut telah kembali. Jadi catatan itu penting. Yang keempat sama, yang keempat itu juga seperti contoh yang terakhir Ibu berikan. Itu soalnya ada di sini di foto Ibu ini, jadi kalian harus menulisnya. Dan yang kelima ada di halaman 34 nomor 1. Kalian langsung buka bukunya halaman 34. Tulis jawabannya di buku latihan, kirimkan fotonya melalui WA pribadi Ibu hingga hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 jam 10.00 malam. Panjang untuk mengerjakan 5 soal ini. Tolong jangan bermalas-malasan, karena semakin kamu menumpuk tugas kamu, maka akan semakin banyak tugas yang kamu tunda. Karena setiap hari kamu mendapat materi atau mata pelajaran yang berbeda dan kamu juga mendapat tugas yang berbeda. Oleh karena itu, selagi ada waktu, kerjakan tugas kamu dengan baik. Demikian tugas yang informasi tugas yang harus kalian kerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.